السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat a'azzakumullah, nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Di antara karunia tersebut adalah nikmat persaudaraan, nikmat persatuan, dan nikmat keamanan negeri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah untuk kalian saat dahulu kalian bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Padahal saat itu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kalian dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya untuk kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana nikmat-nikmat Allah lainnya, persatuan, persaudaraan dan keamanan ini bisa dicabut dari negeri kita. Kapan? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ada banyak indikator yang menunjukkan tidak syukurnya hamba terhadap nikmat persatuan, keamanan dan persaudaraan. Di antara indikator kuat tidak syukurnya hamba terhadap nikmat tersebut adalah manakala kita membiarkan kemungkaran merajalela. Merajalelanya kemungkaran adalah salah satu sebab turunnya azab Allah. Kesyirikan,
kekufuran, perjudian, perzinaan, riba, korupsi, kecurangan politik, dan lain sebagainya. Membiarkan berbagai kemungkaran tersebut tanpa ada upaya untuk mengingkarinya adalah salah satu pemicu dicabutnya nikmat Allah dari bumi pertiwi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Para hadirin rahimakumullah, mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu butuh nyali dan keberanian. Karena beresiko tinggi. Karena itulah hanya sedikit orang yang meniti jalan tersebut. Kebanyakan memilih berada dalam zona nyaman. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih." Setiap nabi yang diutus oleh Allah kepada umat sebelumku pasti memiliki pendukung dan sahabat. Mereka berpegang dengan petunjuk nabinya dan mematuhi perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun. Namun sesudah mereka muncul generasi yang mengucapkan apa yang tidak mereka praktekkan dan mempraktekkan apa yang tidak diajarkan. Faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min. Barang siapa melawan mereka dengan tangannya, maka dialah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa melawan mereka dengan lisannya, itulah orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa melawan mereka dengan hatinya, dialah orang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Selain itu tidak ada keimanan yang tersisa sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang kami hormati. Namun bermodal keberanian dan nyali saja tidak cukup. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat memerlukan ilmu. Ilmu untuk membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Agar tidak terjerumus kepada kesalahan fatal. Alih-alih beramar ma'ruf nahi mungkar, justru malah beramar mungkar nahi ma'ruf. Kemungkaran dibela dan didukung, sedangkan kebajikan malah diberangus dan diperangi. Ilmu yang lain yang sangat dibutuhkan adalah ilmu untuk mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ilmu untuk mempertimbangkan efek positif dan efek negatif, serta dampak baik
dan dampak buruk. Betul. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memiliki resiko. Namun saat akan menjalankan ibadah yang agung ini, seorang muslim harus memperkirakan secara cermat level resiko tersebut. Apakah resikonya masih dalam batas yang bisa ditolerir oleh syariat? Contoh misalnya, resikonya sekedar diomong orang, dibenci, dikucilkan, atau yang semisalnya. Ini resiko biasa. Dan kita akan berusaha menahan diri saat menerima resiko tersebut. Tapi kita harus mempertimbangkan apakah level resikonya akan berakibat menghilangkan nyawa orang banyak, atau akan memicu huru-hara, atau akan menimbulkan tindakan anarkis, atau berbagai dampak dahsyat lainnya. Apabila ternyata justru pengingkaran kemungkaran akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah, maka saat itu pengingkaran kemungkaran haram hukumnya untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita. Pada suatu hari ada seorang Arab Badui masuk Masjid Nabawi. Tiba-tiba dia mojok kencing di salah satu pojok masjid. Maka para sahabat pun yang melihat kejadian itu, mereka membentak, menghardik orang tadi. Akan tetapi Nabi SAW justru melarang tindakan para sahabatnya. Para sahabatnya mengingkari kemungkaran, malah Nabi SAW melarang sahabatnya untuk mengingkari kemungkaran. Ketika orang tadi sudah selesai hajatnya, maka Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk ngambil air. Kemudian bekas kencing orang tersebut pun disiram sampai bersih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejadian ini menarik untuk kita cermati. Mengapa Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk bernahi mungkar? Melarang sahabatnya mengingkari kemungkaran perbuatan si Arab Badui itu. Bukankah kencing di dalam masjid adalah sebuah kemungkaran? Bukan sekedar masuk masjid pakai sepatu, tapi masuk ke masjid dan kencing di masjid itu sebuah kemungkaran. Tapi kenapa Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk mengingkari, menghardik orang itu? Kenapa? Karena tatkala perbuatan itu diingkari dengan cara tersebut akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar. Di antaranya bahaya bagi kesehatan si pelaku yang mendadak di stop dari kencingnya. Kemudian ada kemungkinan auratnya akan tersingkap karena kaget. Kalaupun dia tetap meneruskan kencing, kemungkinan akan menajisi celananya, atau bahkan mungkin bisa tercecer kemana-mana di dalam area masjid. Berarti memicu kemungkaran yang lebih besar, bukan? Karena itulah Rasulullah SAW melarang pengingkaran tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli tabi'in mustanir. Sidang Jumat yang kami hormati, seorang ulama Islam kenamaan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa mengingkari kemungkaran
itu bisa dibagi menjadi 4 level. Dan satu level dengan level yang lainnya hukumnya bisa berbeda-beda. Ada yang harus dikerjakan, ada yang perlu ditimbang matang-matang, dan ada yang tidak boleh untuk dikerjakan. Ada 4 level. Level yang pertama, pasca adanya pengingkaran, kemungkaran tersebut akan sirna, akan hilang kemungkaran itu, kemudian tergantikan dengan kebaikan. Ini level yang pertama. Sukses besar, kemungkaran diingkari, hilang mungkarnya, ganti dengan kebaikan. Level yang kedua, pasca pengingkaran, kemungkaran tersebut akan berkurang. Enggak hilang, tapi berkurang. Walaupun tidak hilang total. Level yang pertama dan yang kedua ini, saat itu disyariatkan untuk melakukan pengingkaran kemungkaran. Level yang ketiga, pasca pengingkaran, kemungkaran tersebut diprediksikan akan tergantikan dengan kemungkaran lain yang setingkat. Mereka ingin mengingkari kemungkaran A. Begitu kemungkaran A hilang, diganti dengan kemungkaran B yang levelnya sama. Yang tingkatannya sama kemungkarannya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, di level yang ketiga ini, para ulama mereka berijtihad. Mereka menimbang-nimbang, dijalankan atau tidak dijalankan. Oke, level yang keempat. Level yang keempat adalah manakala pasca pengingkaran kemungkaran tersebut justru akan muncul kemungkaran yang lebih parah dibandingkan kemungkaran yang diingkari. Maka di level yang keempat ini haram hukumnya untuk melakukan nahi mungkar. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه Ya Allah, bimbinglah pemerintah kami menuju kebaikan dan karuniakan taufik kepada mereka ke jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Allahumma walli alaina khiyarana wa qina syirarana. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang baik sebagai pemimpin kami dan lindungilah kami dari orang-orang jahat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.